Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia ini tidak ada cinta yang lebih tulus selain cinta seorang ibu kepada anaknya. Namun, bagaimana jika seorang anak justru menyakiti hati orang yang telah melahirkan dan membesarkannya? Kisah yang akan kalian dengarkan hari ini adalah cerita yang penuh haru, penyesalan, dan pelajaran kehidupan yang sangat berharga. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Mari kita mulai kisahnya. Pagi itu matahari baru saja terbit di ufuk timur, memancarkan cahaya hangat yang perlahan menyelimuti sebuah desa kecil bernama Desa Harapan. Desa itu jauh dari hiruk-pikuk kota, dipenuhi hamparan sawah hijau yang luas dan rumah-rumah sederhana yang berdiri berjajar dengan halaman tanah yang masih alami. Udara pagi terasa sejuk, disertai suara ayam berkokok dan gemericik air dari sungai kecil yang mengalir di tepi desa. Di salah satu rumah sederhana yang berdinding papan dan beratap seng, hiduplah seorang perempuan paruh baya bernama Sulastri. Wajahnya tampak mulai dipenuhi keriput, namun sorot matanya memancarkan ketulusan dan kasih sayang yang begitu dalam. Sejak suaminya meninggal dunia akibat kecelakaan kerja belasan tahun lalu, Sulastri harus berjuang seorang diri membesarkan anak semata wayangnya, Raka. Saat suaminya meninggal, Raka masih berusia 5 tahun, usia yang sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ayah. Namun takdir berkata lain. Sulastri sempat terpuruk. Ia sering menangis diam-diam pada malam hari, menatap wajah kecil Raka yang tertidur pulas di sampingnya. Dalam hatinya ia berjanji akan menjadi ibu sekaligus ayah bagi anaknya. Sejak saat itu, hidup Sulastri berubah menjadi penuh perjuangan. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah bangun untuk menanak nasi dan menyiapkan sarapan sederhana untuk Raka. Setelah itu, ia berjalan kaki menuju rumah-rumah tetangga untuk mencuci pakaian. Upah yang ia terima tidak seberapa, namun cukup untuk membeli beras dan kebutuhan pokok. Tak jarang setelah mencuci pakaian, Sulastri melanjutkan pekerjaannya membantu di sawah milik warga desa. Tangannya yang lembut perlahan menjadi kasar karena sering terpapar air dan lumpur. Meski tubuhnya sering kelelahan, ia tidak pernah mengeluh di depan Raka. Ia selalu berusaha tersenyum agar anaknya tidak merasa sedih. Suatu pagi, Raka kecil duduk di lantai rumah sambil mengenakan seragam sekolah yang sudah agak pudar warnanya. Ia memperhatikan ibunya yang sedang menjahit tas sekolahnya yang robek. "Bu, teman-teman Raka punya tas baru semua," ucap Raka polos. Sulastri berhenti sejenak, hatinya terasa seperti diremas. Ia tahu Raka berhak memiliki tas yang layak, namun keuangannya sangat terbatas. Ia mengusap kepala anaknya dengan lembut. "Nanti kalau ibu sudah punya uang lebih, ibu belikan tas baru ya nak," katanya dengan suara hangat. Raka mengangguk dan tersenyum. Ia tidak pernah menuntut lebih. Ia tahu ibunya sudah bekerja keras untuknya. Sulastri selalu menanamkan nilai kesabaran dan kerja keras kepada Raka. Setiap malam sebelum tidur, ia sering bercerita tentang pentingnya pendidikan dan akhlak yang baik. Ia ingin Raka tumbuh menjadi anak yang sukses dan berbudi pekerti luhur. Hari demi hari berlalu, Raka tumbuh menjadi anak yang cerdas di sekolah. Guru-gurunya sering memuji kecerdasannya. Ia selalu mendapatkan peringkat teratas di kelas. Prestasi itu menjadi kebanggaan terbesar bagi Sulastri. Suatu hari, sekolah Raka mengadakan acara pembagian rapor. Dengan mengenakan kebaya sederhana yang sudah lama ia miliki, Sulastri datang ke sekolah dengan penuh harap. Saat namanya dipanggil untuk menerima penghargaan sebagai orang tua dari siswa berprestasi, matanya berkaca-kaca. Ia memeluk Raka dengan erat. "Kamu adalah kebahagiaan ibu, nak," bisiknya. Namun, di balik kebahagiaan itu, hidup mereka tetap dipenuhi keterbatasan. Sulastri sering hanya makan nasi dengan garam agar Raka bisa menikmati lauk yang lebih layak. Ia tidak pernah ingin anaknya merasakan kekurangan yang ia alami. Suatu malam ketika hujan turun deras, atap rumah mereka bocor di beberapa bagian. Air menetes ke lantai tanah membuat rumah terasa dingin dan lembab. Sulastri sibuk menaruh ember untuk menampung air, sementara Raka memperhatikannya dengan wajah khawatir. "Bu, kenapa kita tidak memperbaiki atap rumah?" tanya Raka. Sulastri tersenyum tipis. "Tidak apa-apa nak, yang penting kamu bisa sekolah dan punya masa depan yang baik." Jawaban itu membuat Raka terdiam. Ia memeluk Raka erat. Dalam hati kecilnya, ia berjanji akan bekerja keras agar bisa membahagiakan ibunya suatu hari nanti. Waktu terus berjalan.
Sulastri semakin giat bekerja demi membiayai pendidikan Raka. Ia bahkan rela menjual perhiasan satu-satunya peninggalan suaminya ketika Raka masuk sekolah menengah pertama. Keputusan itu sangat berat baginya, tetapi ia yakin masa depan anaknya jauh lebih berharga. Tetangga-tetangga sering memuji keteguhan hati Sulastri. Banyak yang merasa kagum melihat perjuangannya. Namun bagi Sulastri, semua itu bukan pengorbanan, melainkan bentuk cinta seorang ibu yang tak pernah mengharap balasan. Setiap selesai sholat malam, Sulastri selalu menengadahkan tangan, memohon kepada Tuhan agar Raka tumbuh menjadi anak yang sukses, beriman, dan tidak melupakan ibunya. Doa itu selalu ia panjatkan dengan penuh harap, meskipun air mata sering mengalir tanpa ia sadari. Sementara itu, Raka semakin dewasa dan semakin menunjukkan kecerdasannya. Ia sering membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah, bahkan kadang ikut membantu mencuci pakaian tetangga agar ibunya tidak terlalu lelah. Melihat sikap Raka yang penuh perhatian, hati Sulastri dipenuhi rasa syukur. Di balik kesederhanaan hidup mereka, terjalin hubungan yang begitu hangat dan penuh kasih sayang. Rumah kecil itu mungkin tidak mewah, tetapi dipenuhi cinta yang tulus. Sulastri percaya, selama mereka saling menyayangi, segala kesulitan pasti bisa dilalui. Namun Sulastri tidak pernah tahu bahwa kehidupan akan membawa perubahan besar pada diri Raka di masa depan. Perubahan yang perlahan akan menguji kekuatan kasih sayang seorang ibu yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Pagi demi pagi terus berlalu, membawa harapan baru bagi Sulastri. Ia tetap bekerja tanpa mengenal lelah demi satu tujuan sederhana, melihat anaknya hidup bahagia dan sukses kelak. Baginya, senyuman Raka adalah kekuatan terbesar yang membuatnya mampu bertahan menghadapi kerasnya kehidupan. Kasih seorang ibu memang tidak pernah pudar, bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun. Dan bagi Sulastri, cinta kepada anaknya adalah alasan utama ia terus melangkah, meski jalan hidup yang ia tempuh penuh dengan pengorbanan. Waktu berjalan begitu cepat. Raka yang dahulu hanyalah anak kecil yang sering mengikuti ibunya ke tempat kerja, kini telah tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan penuh semangat. Setelah lulus sekolah menengah dengan nilai yang sangat memuaskan, Raka berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke universitas ternama di kota besar. Hari keberangkatan Raka menjadi hari yang penuh haru bagi Sulastri. Pagi itu, ia bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan nasi hangat, telur dadar, dan sambal kesukaan Raka. Tangannya sedikit gemetar karena hatinya dipenuhi berbagai perasaan. Bangga, bahagia, sekaligus sedih karena harus berpisah dengan anak satu-satunya. Raka duduk di depan meja makan dengan koper sederhana di sampingnya. Ia terlihat bersemangat membayangkan kehidupan baru di kota. "Bu, Raka janji akan belajar yang rajin. Raka akan membanggakan ibu," ucapnya dengan mata berbinar. Sulastri tersenyum lembut sambil menahan air mata. Ia mengusap kepala anaknya dengan penuh kasih. "Ibu tidak meminta apa-apa, Nak. Ibu hanya ingin kamu jadi orang baik dan tidak lupa kepada Tuhan," jawabnya pelan. Setelah sarapan, Sulastri mengantar Raka ke terminal bus desa. Saat bus yang ditumpangi Raka mulai berjalan, Sulastri melambaikan tangan sambil menahan tangis. Ia berdiri di sana sampai bus itu benar-benar hilang dari pandangan. Sejak saat itu, rumah kecil mereka terasa sangat sepi. Di kota, kehidupan Raka berubah drastis. Ia bertemu dengan banyak teman dari berbagai latar belakang. Lingkungan kampus yang modern membuatnya takjub. Awalnya, Raka masih hidup sederhana. Ia tinggal di asrama mahasiswa dan mengatur keuangannya dengan sangat hati-hati. Namun seiring waktu, pergaulan Raka semakin luas. Ia mulai mengenal gaya hidup kota yang serba mewah. Ia memiliki teman-teman yang berasal dari keluarga kaya. Mereka sering mengajak Raka makan di restoran mahal dan berjalan-jalan ke pusat perbelanjaan. Awalnya, Raka merasa canggung. Ia sadar bahwa kehidupannya sangat berbeda dengan teman-temannya. Namun perlahan, ia mulai terbawa arus pergaulan tersebut. Ia mulai merasa malu dengan latar belakang keluarganya yang sederhana. Meskipun begitu, Raka tetap menunjukkan prestasi akademik yang luar biasa. Ia menjadi salah satu mahasiswa terbaik di jurusannya. Prestasi itu membuatnya dikenal oleh banyak dosen dan membuka peluang besar untuk masa depannya. Selama kuliah, Sulastri selalu berusaha menghubungi Raka setiap minggu. Ia sering menanyakan kabar anaknya, memastikan Raka makan dengan baik dan tidak sakit.
Sulastri juga selalu mengirimkan sedikit uang hasil jerih payahnya, meskipun sebenarnya Raka sudah mendapat beasiswa. "Bu, tidak usah kirim uang lagi, Raka sudah cukup," kata Raka suatu kali. Namun Sulastri tetap bersikeras. "Ini bukan soal cukup atau tidak, anak. Ini tanda kasih ibu," jawabnya dengan suara hangat. 4 tahun berjalan dengan cepat. Raka berhasil lulus dengan predikat cum laude. Ia langsung diterima bekerja di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Gajinya sangat tinggi untuk ukuran lulusan baru. Kehidupan Raka pun berubah semakin drastis. Ia mulai tinggal di apartemen mewah dan membeli berbagai barang mahal. Penampilannya menjadi lebih rapi dan modern. Lingkungan pergaulannya kini dipenuhi oleh orang-orang sukses dan berpengaruh. Di tempat kerja barunya, Raka bertemu dengan seorang wanita cantik dan elegan bernama Melanie. Melanie berasal dari keluarga berada dan memiliki gaya hidup yang sangat modern. Ia tertarik pada Raka karena kecerdasannya dan kariernya yang cemerlang. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Melanie sering mengajak Raka menghadiri pesta dan acara sosial kelas atas. Dalam lingkungan itu, Raka semakin merasa harus menyesuaikan diri agar tidak dipandang rendah. Suatu malam, Melanie bertanya, "Keluarga kamu tinggal di mana, Raka?" Raka sedikit ragu menjawab. Ia teringat rumah kecilnya di desa dan kehidupan sederhana ibunya. "Di desa kecil, jauh dari kota," jawabnya singkat. Melanie hanya mengangguk, namun dari raut wajahnya terlihat ia kurang tertarik membahas hal itu lebih jauh. Sejak saat itu, Raka semakin jarang menceritakan tentang ibunya kepada orang lain. Beberapa bulan kemudian, Raka dan Melanie memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka berlangsung mewah di sebuah hotel berbintang. Banyak rekan kerja dan teman-teman Melanie hadir dalam acara tersebut. Sulastri juga datang dengan mengenakan kebaya lamanya. Ia duduk di sudut ruangan memperhatikan anaknya yang kini tampil gagah dalam setelan jas mahal. Matanya berkaca-kaca penuh kebahagiaan melihat Raka telah mencapai kesuksesan. Namun di tengah keramaian pesta, Sulastri merasa sedikit asing. Ia tidak terbiasa dengan suasana mewah itu. Beberapa tamu memandangnya dengan heran karena penampilannya yang sederhana. Meskipun begitu, ia tetap senyum bangga. Setelah pernikahan, kehidupan Raka semakin sibuk. Tuntutan pekerjaan yang tinggi membuatnya jarang pulang ke desa. Komunikasinya dengan Sulastri pun mulai berkurang. Jika dulu ia selalu meluangkan waktu untuk menelepon ibunya, kini ia sering lupa. Sulastri tidak pernah mengeluh. Ia selalu menunggu kabar dari anaknya dengan sabar. Setiap kali telepon berdering, hatinya berdebar berharap itu adalah Raka. Namun seringkali yang ia terima hanyalah kesunyian. Di sisi lain, Melanie perlahan mulai mempengaruhi pola pikir Raka. Ia sering berkata bahwa kehidupan mereka harus fokus pada masa depan dan karier, bukan masa lalu. "Mas, kamu sekarang sudah sukses. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang bisa menunjang karier kita," ucap Melanie suatu malam. Perkataan itu tanpa disadari mulai mengubah cara pandang Raka. Ia mulai merasa bahwa kehidupan desa dan masa lalunya adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Sementara itu di desa, Sulastri tetap menjalani hidupnya dengan sederhana. Ia sering duduk di teras rumah pada sore hari, menatap jalan yang dahulu sering dilalui Raka saat pulang sekolah. Dalam hatinya, ia selalu merindukan kehadiran anaknya. Ia tidak pernah berhenti berdoa agar Raka selalu diberi keselamatan dan kebahagiaan. Bagi Sulastri, kebahagiaan anaknya adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Namun tanpa disadari, kesuksesan yang diraih Raka perlahan mulai menjauhkan dirinya dari akar kehidupan yang penuh kasih sayang. Ia mulai lupa betapa besar pengorbanan ibunya dahulu. Ia mulai tenggelam dalam gemerlap dunia yang membuat hatinya berubah. Dan perubahan itu, sedikit demi sedikit, akan membawa Raka menuju jalan kehidupan yang kelak ia akan sesali. Sejak menikah dengan Melanie, kehidupan Raka semakin sibuk dan dipenuhi berbagai tanggung jawab baru. Ia kini menduduki posisi penting di perusahaannya. Hampir setiap hari, ia harus menghadiri rapat, bertemu klien, dan melakukan perjalanan dinas ke berbagai kota. Kesibukan itu membuat waktunya seolah tidak pernah cukup. Di apartemen mewah tempat ia tinggal bersama Melanie, kehidupan mereka terlihat sempurna. Mereka memiliki mobil mahal, pakaian bermerek, serta sering menghadiri acara pesta kalangan atas. Banyak orang memandang kehidupan mereka dengan rasa kagum. Namun di balik gemerlap kehidupan itu,
ada satu sosok yang perlahan mulai terabaikan. Sulastri, ibu yang telah mengorbankan segalanya demi kesuksesan Raka. Di Desa Harapan, Sulastri tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia masih tinggal di rumah sederhana yang kini terlihat semakin tua. Cat dindingnya mulai memudar, dan beberapa bagian atap rumah sudah berkarat. Namun Sulastri tidak pernah mengeluh. Baginya rumah itu menyimpan banyak kenangan tentang perjuangannya membesarkan Raka. Setiap pagi, Sulastri masih bangun sebelum matahari terbit. Ia menanak nasi, menyapu halaman, dan menyiram tanaman kecil di depan rumah. Meski kini ia sudah tidak sekuat dulu, ia tetap berusaha mandiri. Pekerjaan mencuci pakaian tetangga sudah jarang ia lakukan, karena tubuhnya sering terasa lelah dan punggungnya kerap sakit. Yang paling membuatnya bertahan adalah harapan untuk mendengar kabar dari Raka. Setiap minggu, Sulastri selalu menunggu telepon dari anaknya. Ia sering duduk di dekat meja kecil tempat telepon genggam sederhana miliknya diletakkan. Kadang ia menatap layar ponsel itu berjam-jam, berharap namanya muncul sebagai panggilan masuk. Namun kenyataannya, telepon itu jarang sekali berdering. Suatu sore, setelah beberapa minggu tidak mendapat kabar, Sulastri memberanikan diri menghubungi Raka. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menekan nomor anaknya. Beberapa detik kemudian, telepon itu tersambung. "Halo Bu," jawab Raka singkat dengan nada terburu-buru. "Nak, bagaimana kabarmu? Kamu sehat?" tanya Sulastri penuh kerinduan. "Iya Bu, Raka sehat, lagi sibuk kerja. Ada apa?" Sulastri terdiam sejenak. Ia sebenarnya hanya ingin mendengar suara anaknya. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya ingin tahu kabarmu. Ibu kangen," katanya pelan. "Iya Bu, nanti saja ya. Raka sedang rapat," jawab Raka sebelum menutup telepon. Sulastri menatap layar ponselnya yang kembali gelap. Ia tersenyum kecil meski hatinya terasa kosong. Ia berusaha memahami kesibukan anaknya. Hari-hari berikutnya, Sulastri sering memasak makanan kesukaan Raka, seperti sayur lodeh dan ikan goreng. Ia melakukannya seolah Raka akan pulang sewaktu-waktu. Namun makanan itu akhirnya hanya ia makan sendiri atau ia bagikan kepada tetangga. Tetangga Sulastri, seorang wanita tua bernama Burini, sering menemaninya berbincang di sore hari. "Raka jarang pulang ya sekarang?" tanya Burini suatu hari. Sulastri tersenyum lembut. "Dia sibuk kerja di kota, ibu harus mengerti," jawabnya mencoba tegar. Meskipun begitu, Burini bisa melihat kesedihan yang disembunyikan di balik senyum Sulastri. Sementara itu di kota, kehidupan Raka semakin tenggelam dalam rutinitas pekerjaan dan kehidupan sosial. Melani sering mengajaknya menghadiri acara pesta dan pertemuan bisnis. Raka mulai merasa bahwa kehidupannya sekarang jauh lebih penting dibanding masa lalunya. Suatu malam, Raka melihat beberapa panggilan tak terjawab dari ibunya. Ia sempat berniat menelpon balik, tetapi Melani mengajaknya menghadiri acara makan malam dengan klien penting. "Mas, jangan sampai klien menunggu. Ini peluang besar untuk karier kamu," kata Melani. Akhirnya Raka mengabaikan panggilan ibunya. Ia berpikir bisa menghubungi nanti, meski kenyataannya ia sering lupa. Bulan demi bulan berlalu. Komunikasi antara Raka dan Sulastri semakin jarang. Bahkan ketika hari ulang tahun Sulastri tiba, Raka tidak mengingatnya. Sulastri hanya duduk sendirian di rumah sambil menatap foto lama Raka saat masih kecil. Ia mengusap foto itu dengan penuh kasih. "Semoga kamu selalu bahagia, Nak," bisiknya pelan. Kesehatan Sulastri perlahan mulai menurun. Ia sering merasa pusing dan lemas. Namun ia tidak pernah memberitahu Raka karena tidak ingin membuat anaknya khawatir. Suatu hari, Sulastri jatuh pingsan saat sedang menyapu halaman. Tetangga yang melihat segera menolong dan membawanya ke rumah. Setelah sadar, ia hanya tersenyum dan mengatakan dirinya baik-baik saja. "Ibu seharusnya tinggal bersama Raka di kota. Ibu tidak boleh hidup sendiri seperti ini," kata Burini dengan nada prihatin. Sulastri hanya menggeleng pelan. Ibu tidak ingin merepotkan Raka. Dia pasti sibuk dengan pekerjaannya. Namun dalam hati kecilnya, Sulastri sangat merindukan kebersamaan dengan anaknya.
Malam hari sering menjadi waktu paling berat bagi Sulastri. Saat angin malam berhembus melalui celah-celah dinding rumah, ia duduk sendirian di ruang tamu sambil memandangi langit melalui jendela. Ia teringat masa kecil Raka, saat anak itu tertawa riang, memeluknya, dan berjanji akan selalu menyayanginya. Air mata sering jatuh tanpa suara, namun Sulastri selalu menghapusnya dengan cepat dan menengadahkan tangan untuk berdoa. Ya Allah, jagalah anakku, berikan dia kebahagiaan dan keselamatan. Doanya lirih. Kasih sayang seorang ibu memang tidak pernah berkurang, bahkan ketika ia mulai dilupakan oleh anak yang ia cintai sepenuh jiwa. Sementara itu, tanpa disadari, hati Raka semakin menjauh dari rumah tempat ia dibesarkan. Ia terlalu sibuk mengejar kesuksesan, hingga lupa bahwa ada seorang ibu yang selalu menunggu kabarnya setiap hari. Kesunyian mulai menjadi sahabat setia Sulastri. Ia menjalani hari-hari dengan kenangan dan harapan yang perlahan memudar. Ia tetap menunggu, meski tidak tahu sampai kapan anak yang ia cintai akan kembali mengingatnya. Dan di balik penantian itu, takdir perlahan sedang menyiapkan ujian besar yang kelak akan mengubah kehidupan mereka selamanya. Musim hujan datang lebih awal tahun itu. Hujan deras sering mengguyur Desa Harapan hampir setiap hari. Angin kencang membuat beberapa pohon di pinggir jalan tumbang. Sementara rumah-rumah tua mulai menunjukkan kerusakan di sana-sini. Rumah kecil milik Sulastri pun tidak luput dari dampaknya. Atap seng rumah itu kini semakin banyak yang bocor. Setiap kali hujan turun, air menetes di beberapa sudut ruangan. Sulastri harus menaruh ember dan baskom untuk menampung air. Lantai rumah yang terbuat dari semen kasar sering menjadi licin dan dingin. Namun, ia tetap berusaha menjalani hidup dengan sabar. Usia Sulastri yang semakin menua membuat tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Ia sering merasakan nyeri di persendian dan punggungnya. Nafasnya pun kadang terasa berat ketika berjalan jauh. Meski demikian, ia tetap berusaha mengurus rumah seorang diri. Suatu sore, ketika hujan turun sangat deras, Sulastri duduk di kursi kayu di ruang tamu sambil menatap air hujan yang masuk melalui celah atap. Ia memeluk selendang tipis di bahunya, mencoba menghangatkan tubuhnya yang mulai menggigil. Saat itulah Burini datang berkunjung. Wanita tua itu membawa payung dan beberapa bungkus makanan. "Sulastri, kamu harus menjaga kesehatan. Aku melihat kamu semakin kurus," kata Burini dengan nada khawatir. Sulastri tersenyum lembut. "Ibu baik-baik saja, Rini. Hanya sedikit lelah." Burini duduk di sampingnya, memperhatikan kondisi rumah yang semakin memprihatinkan. "Sulastri, kamu tidak bisa hidup sendiri seperti ini. Kamu harus tinggal bersama Raka di kota. Dia pasti mampu merawatmu." Perkataan itu membuat Sulastri terdiam. Ia menunduk sambil meremas ujung selendangnya. Sebenarnya keinginan untuk tinggal bersama Raka sudah lama terpendam dalam hatinya. Namun ia selalu merasa takut menjadi beban bagi anaknya. "Ibu tidak ingin merepotkan dia," jawab Sulastri pelan. "Dia anakmu, sudah kewajibannya merawat orang tuanya," ujar Burini dengan tegas. Malam itu Sulastri tidak bisa tidur nyenyak. Ia memikirkan saran Burini berulang kali. Ia membayangkan bisa tinggal dekat dengan Raka, memasakkan makanan kesukaannya, dan melihat anaknya setiap hari. Kerinduan yang selama ini ia pendam perlahan semakin kuat. Keesokan harinya, dengan keberanian yang ia kumpulkan, Sulastri memutuskan untuk menghubungi Raka. Tangannya bergetar ketika menekan nomor anaknya. Setelah beberapa kali dering, Raka akhirnya menjawab. "Halo Bu, ada apa?" Suara Raka terdengar datar. "Nak, Ibu ingin bicara sesuatu," kata Sulastri dengan suara ragu. "Ada masalah, Bu? Ibu akhir-akhir ini sering sakit. Rumah juga banyak bocor. Ibu berpikir mungkin Ibu bisa tinggal bersamamu di kota," ucap Sulastri pelan. Di seberang telepon, Raka terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Permintaan itu terasa berat baginya. Ia menatap Melani yang sedang duduk di sampingnya. "Aku bicara dulu dengan Melani ya, Bu," jawab Raka singkat. "Iya, Nak," sahut Sulastri dengan penuh harap. Setelah telepon ditutup,
Melani menatap Raka dengan ekspresi kurang senang. "Ibumu mau tinggal di sini?" tanyanya. "Iya, katanya dia sering sakit," jawab Raka. Melani menghela nafas panjang. "Mas, apartemen ini tidak besar. Kita juga punya banyak kegiatan. Kalau ibumu tinggal di sini nanti bagaimana dengan kenyamanan kita?" Raka terlihat bimbang. Ia tahu ibunya membutuhkan perhatian, tetapi ia juga takut merusak keharmonisan rumah tangganya. Setelah beberapa saat berpikir, Raka akhirnya berkata, "Mungkin hanya sementara." Melani tidak menjawab, tetapi wajahnya jelas menunjukkan ketidaksukaan. Beberapa hari kemudian, Raka menelepon ibunya dan mengizinkan Sulastri datang ke kota. Mendengar kabar itu, hati Sulastri dipenuhi kebahagiaan. Ia segera mempersiapkan barang-barangnya. Tidak banyak yang ia bawa, hanya pakaian sederhana, beberapa foto kenangan, dan Al-Quran tua miliknya. Tetangga-tetangga datang membantu dan mengantarnya ke terminal. Mereka merasa senang sekaligus haru melihat Sulastri akhirnya bisa tinggal bersama anaknya. Perjalanan menuju kota terasa sangat panjang bagi Sulastri. Ia duduk di dalam bus sambil memandang pemandangan yang berubah dari sawah hijau menjadi gedung-gedung tinggi. Hatinya dipenuhi harapan dan kerinduan. Setibanya di kota, Raka menjemputnya. Sulastri tersenyum bahagia melihat anaknya yang kini tampil rapi dan berwibawa. Ia memeluk Raka dengan erat. "Raka, ibu rindu sekali," katanya dengan suara bergetar. Raka membalas pelukan itu, meski terasa kaku. "Iya, Bu. Ayo kita pulang." Sesampainya di apartemen, Sulastri bertemu dengan Melani. Ia menyapa menantunya dengan ramah. "Melani, terima kasih sudah mengizinkan ibu tinggal di sini," ucap Sulastri tulus. Melani hanya tersenyum tipis. "Iya, Bu, silakan." Hari-hari pertama tinggal di apartemen terasa menyenangkan bagi Sulastri. Ia berusaha membantu pekerjaan rumah seperti memasak dan membersihkan ruangan. Ia merasa bahagia bisa melakukan sesuatu untuk anaknya. Namun, tanpa disadari, kebiasaan Sulastri yang sederhana mulai membuat Melani tidak nyaman. Aroma masakan tradisional yang sering dimasak Sulastri dianggap terlalu menyengat. Cara berpakaian Sulastri yang sederhana juga membuat Melani merasa minder jika ada tamu datang. Malam itu, Melani berkata kepada Raka, "Mas, aku merasa rumah ini jadi berbeda sejak ibumu datang." "Maksud kamu?" tanya Raka. "Aku tidak bebas seperti dulu. Aku juga malu kalau teman-temanku datang," jawab Melani jujur. Perkataan itu membuat Raka kembali dilanda kebimbangan. Ia mulai merasa tertekan oleh situasi tersebut. Sementara itu, Sulastri tidak menyadari keperasaan Melani. Ia justru merasa sangat bahagia bisa melihat Raka setiap hari. Ia sering menunggu Raka pulang kerja sambil menyiapkan makanan hangat di meja makan. Namun, perlahan, suasana rumah mulai berubah. Raka semakin sering pulang larut malam. Melani menjadi lebih dingin terhadap Sulastri. Percakapan di meja makan semakin jarang terjadi. Sulastri mulai merasakan kejanggalan, tetapi ia memilih diam. Ia tidak ingin menimbulkan masalah dalam rumah tangga anaknya. Pada suatu malam, ketika Sulastri duduk sendirian di ruang tamu, ia menatap foto lama Raka yang selalu ia bawa. Ia tersenyum sambil membelai foto itu. "Ibu hanya ingin dekat denganmu, Nak," bisiknya pelan. Ia tidak pernah menyangka bahwa keputusannya untuk tinggal bersama anaknya justru akan menjadi awal dari ujian besar dalam hidupnya. Tanpa ia sadari, benih-benih ketegangan mulai tumbuh di dalam rumah yang ia harapkan menjadi tempat penuh kebahagiaan. Dan takdir perlahan mulai menuntun mereka menuju peristiwa yang akan mengubah hubungan ibu dan anak itu selamanya. Hari-hari berlalu sejak Sulastri tinggal di apartemen Raka. Pada awalnya, ia merasa sangat bahagia karena bisa melihat anaknya setiap hari. Ia bangun lebih pagi dari siapapun di rumah itu. Dengan langkah perlahan, ia menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Ia memasak dengan penuh kasih, berharap Raka bisa menikmati makanan hangat sebelum berangkat kerja. Namun, kebahagiaan itu perlahan mulai berubah menjadi kegelisahan. Melani semakin sering menunjukkan sikap tidak suka terhadap keberadaan Sulastri. Meski tidak pernah berkata kasar secara langsung, sikap dinginnya sangat terasa. Ia jarang menyapa Sulastri, bahkan sering meninggalkan ruangan ketika Sulastri mencoba mengajak berbicara.
Suatu pagi, Sulastri memasak sayur lodeh dan ayam goreng, makanan kesukaan Raka sejak kecil. Ia menata meja makan dengan rapi dan menunggu Raka serta Melani bangun. Ketika Melani keluar dari kamar dan mencium aroma masakan, wajahnya langsung berubah. "Bu, saya kurang suka bau masakan seperti ini. Baunya terlalu menyengat," kata Melani dengan nada datar. Sulastri terdiam sejenak. Ia menunduk sambil memegang sendok sayur. "Oh, maaf Melani, ibu tidak tahu," jawabnya pelan. Sejak saat itu, Sulastri mulai ragu untuk memasak. Ia takut membuat Melani merasa tidak nyaman. Ia akhirnya lebih sering memasak makanan sederhana dan terkadang memilih tidak memasak sama sekali. Raka yang sebenarnya menyukai masakan ibunya tidak menyadari perubahan itu. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ketika pulang, ia lebih sering langsung beristirahat atau sibuk dengan ponselnya. Suatu hari, Melani mengajak beberapa temannya datang ke apartemen. Sulastri yang mengetahui hal itu berusaha membantu membersihkan rumah. Ia menyapu dan mengepel lantai dengan hati-hati. Namun ketika tamu-tamu Melani datang, Sulastri memilih masuk ke kamar agar tidak mengganggu. Ia duduk di ranjang kecil sambil mendengar suara tawa dan percakapan dari ruang tamu. Tanpa sengaja, ia mendengar salah satu teman Melani bertanya, "Siapa wanita tua yang tadi aku lihat di dapur?" Melani menjawab dengan suara pelan namun masih terdengar jelas, "Itu ibu mertua aku, dia tinggal di sini sementara." Jawaban itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Sulastri. Ia menyadari dirinya dianggap hanya sebagai tamu sementara di rumah anaknya sendiri. Hari demi hari, sikap Melani semakin berubah. Ia sering mengeluh kepada Raka tentang keberadaan Sulastri. Suatu malam, ketika mereka berada di kamar, Melani berkata, "Mas, aku tidak nyaman tinggal serumah dengan ibumu. Kenapa kamu bilang begitu? Aku tidak bebas lagi. Aku juga malu kalau teman-teman datang. Rumah ini jadi terasa sempit dan tidak seperti dulu." Raka menghela napas panjang. Ia sebenarnya memahami perasaan ibunya, tetapi tekanan dari Melani membuatnya mulai merasa terjebak. "Dia hanya ingin dekat dengan kita," kata Raka mencoba menenangkan. "Tapi sampai kapan dia tinggal di sini?" tanya Melani tegas. Pertanyaan itu membuat Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mulai memikirkan keberadaan ibunya sebagai beban. Sementara itu, Sulastri mulai merasakan perubahan sikap anak dan menantunya. Ia sering melihat Raka tampak gelisah ketika berada di rumah. Percakapan mereka pun semakin singkat dan canggung. Suatu sore, Sulastri mencoba berbicara dengan Raka ketika Melani sedang keluar. "Raka, kalau ibu merepotkan, ibu bisa pulang ke desa," katanya pelan. Raka langsung menatap ibunya. "Tidak, Bu, ibu tidak merepotkan," jawabnya meski hatinya sendiri dipenuhi keraguan. Sulastri tersenyum tipis. Ia bisa merasakan perubahan dalam diri anaknya, tetapi ia memilih untuk tidak memperpanjang pembicaraan. Malam itu, ketika semua lampu apartemen sudah redup, Sulastri duduk sendirian di ruang tamu. Ia memandang foto lama Raka yang selalu ia bawa. Ia teringat masa kecil Raka yang begitu manja dan penuh kasih sayang. Air matanya jatuh perlahan, namun ia segera menghapusnya dan menengadahkan tangan untuk berdoa. "Ya Allah, jagalah rumah tangga anakku. Jangan biarkan kehadiranku menjadi penyebab masalah," bisiknya lirih. Di kamar, Melani kembali berbicara dengan Raka. Kali ini, nada suaranya lebih tegas. "Mas, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku ingin hidup nyaman. Aku ingin kita punya privasi. Kamu harus memikirkan masa depan kita." Perkataan itu semakin mempengaruhi pikiran Raka. Ia mulai merasa harus memilih antara kebahagiaan rumah tangganya atau keberadaan ibunya. Beberapa hari kemudian, Raka mulai menjaga jarak dari Sulastri. Ia jarang berbicara dan lebih sering menghindari pertemuan dengannya. Sulastri merasakan perubahan itu dengan jelas, tetapi ia hanya bisa diam. Ia coba menyibukkan diri dengan membersihkan rumah atau membaca Al-Quran di kamar. Ia tidak ingin menunjukkan kesedihannya. Suatu pagi, Sulastri mendengar Raka dan Melani bertengkar di kamar. Ia tidak sengaja mendengar Melani berkata dengan nada tinggi, "Mas, aku sudah tidak tahan. Aku tidak mau tinggal serumah dengan ibumu." Kalimat itu membuat tubuh Sulastri gemetar. Ia segera kembali ke kamarnya dan duduk di sudut ranjang. Hatinya terasa sangat sakit. Ia sadar kehadirannya telah menjadi sumber masalah bagi rumah tangga anaknya.
Sejak saat itu, Sulastri semakin sering menyendiri. Ia jarang keluar kamar kecuali saat sangat diperlukan. Ia merasa dirinya hanyalah tamu yang tidak diinginkan. Sementara itu, dalam hati Raka mulai tumbuh rasa jengkel yang perlahan mengalahkan rasa hormatnya kepada ibunya. Ia merasa hidupnya menjadi tidak tenang sejak ibunya tinggal bersama mereka. Benih-benih kedurhakaan mulai tumbuh tanpa ia sadari. Ego dan pengaruh lingkungan perlahan menutup hati Raka dari kasih sayang yang pernah ia rasakan bersama ibunya. Dan di balik kesunyian yang dirasakan Sulastri, takdir sedang mempersiapkan peristiwa yang jauh lebih menyakitkan. Peristiwa yang akan menjadi titik awal kehancuran hubungan seorang anak dengan ibu yang telah melahirkannya dengan penuh pengorbanan. Hari-hari di apartemen itu terasa semakin dingin bagi Sulastri. Bukan karena udara, melainkan karena perubahan sikap orang-orang yang ia cintai. Ia semakin jarang berbicara dengan Raka. Setiap kali mencoba mengajak bicara, jawaban yang ia terima hanya singkat dan terdengar terburu-buru. Sementara Melanie semakin menunjukkan ketidaksenangannya secara terang-terangan. Pagi itu, suasana apartemen terasa tegang. Sulastri sedang duduk di dapur, menyiapkan teh hangat untuk Raka seperti biasanya. Tangannya sedikit gemetar, karena semalam ia mendengar pertengkaran hebat antara Raka dan Melanie. Ia tahu, pertengkaran itu membahas tentang dirinya. Tak lama kemudian, Melanie keluar dari kamar dengan wajah kesal. Ia melewati Sulastri tanpa menyapa. Raka menyusul di belakangnya dengan raut wajah yang terlihat lelah dan penuh tekanan. Melanie berhenti di ruang tamu dan berkata dengan nada tinggi, "Mas, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku ingin rumah ini kembali seperti dulu." Raka mencoba menenangkan istrinya. "Melanie, pelan-pelan bicara." Namun Melanie justru semakin emosi. "Aku sudah cukup bersabar. Aku tidak nyaman tinggal serumah dengan ibumu. Kamu harus memilih, Mas. Pilih aku atau ibumu." Kalimat itu terdengar sangat jelas hingga ke dapur. Tubuh Sulastri langsung membeku. Cangkir teh di tangannya bergetar hampir jatuh ke lantai. Hatinya terasa seperti diremas kuat-kuat. Raka terdiam cukup lama. Ia menundukkan kepala, terlihat sangat bimbang. Dalam pikirannya, ia teringat masa kecilnya bersama ibunya. Ia teringat bagaimana Sulastri bekerja keras demi membesarkannya. Namun suara Melanie kembali memecah lamunannya. "Kalau kamu tidak bisa memilih, aku yang akan pergi," kata Melanie dengan suara bergetar menahan marah. Tekanan itu membuat Raka kehilangan kendali. Ego dan rasa takut kehilangan istrinya mulai mengalahkan nuraninya. Beberapa menit kemudian, Raka berjalan menuju dapur. Langkahnya terasa berat. Ia melihat ibunya berdiri membelakanginya, masih memegang cangkir teh. "Bu," panggil Raka pelan. Sulastri menoleh dengan senyum lembut, seolah tidak terjadi apa-apa. "Iya, Nak. Ini ibu buatkan teh untukmu." Raka menatap wajah ibunya. Untuk sesaat hatinya terasa hancur, namun pikirannya yang dipenuhi tekanan membuatnya berkata sesuatu yang akan ia sesali sepanjang hidupnya. "Bu, mungkin ibu sebaiknya kembali ke desa saja," ucapnya pelan namun tegas. Kalimat itu membuat senyum Sulastri perlahan menghilang. Ia menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Kembali ke desa?" tanyanya lirih. "Iya, Bu. Di sini situasinya tidak memungkinkan," jawab Raka tanpa berani menatap mata ibunya. Sulastri menelan ludah. Dadanya terasa sesak. "Nak, ibu hanya ingin dekat denganmu. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi," katanya dengan suara bergetar. Namun hati Raka yang sudah tertutup oleh emosi membuatnya berbicara lebih keras. "Bu, aku sudah punya keluarga sendiri. Aku juga punya tanggung jawab. Kehadiran ibu membuat rumah tanggaku bermasalah," ucapnya tanpa sadar meninggikan suara. Kalimat itu seperti petir yang menyambar hati Sulastri. Air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan. Namun ia tetap berusaha terlihat tegar. "Maafkan ibu kalau ibu menyusahkan," ucapnya pelan. Raka tidak menjawab. Ia hanya berdiri dengan wajah tegang. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sulastri berjalan menuju kamar kecil yang ia tempati. Ia mulai mengemasi barang-barangnya yang sebenarnya tidak banyak. Ia melipat pakaian dengan tangan gemetar.
Setiap lipatan pakaian terasa seperti menyimpan kenangan tentang anak yang dulu sangat menyayanginya. Ia mengambil foto lama Raka saat kecil dan memeluknya erat. Air matanya jatuh membasahi foto itu. Beberapa saat kemudian, Sulastri keluar dari kamar dengan membawa tas kecil. Raka berdiri di ruang tamu, sementara Melani duduk diam tanpa menatapnya. "Ibu pamit ya nak," kata Sulastri dengan suara lembut. Raka tidak berani menatap wajah ibunya. Ia hanya mengangguk pelan. Sulastri mencoba tersenyum meski hatinya hancur. Ia mendekati Raka dan mengusap kepalanya, seperti yang sering ia lakukan ketika Raka masih kecil. "Jaga dirimu baik-baik ya, ibu selalu mendoakanmu." Raka tetap diam. Ada perasaan bersalah yang mencoba muncul di dalam hatinya, tetapi ia menahannya. Sulastri berjalan perlahan menuju pintu apartemen. Setiap langkah terasa sangat berat. Saat pintu terbuka, ia sempat menoleh ke belakang, berharap Raka akan memanggilnya. Namun harapan itu tidak terjadi. Dengan langkah tertatih, Sulastri keluar dari apartemen dan berjalan menuju lift. Air matanya terus mengalir bantah henti. Dunia yang ia harapkan menjadi tempat berkumpul bersama anaknya, kini terasa runtuh dalam sekejap. Sesampainya di luar gedung, Sulastri duduk di bangku taman. Hujan rintik mulai turun membasahi langit kota. Ia memeluk tas kecilnya sambil menangis dalam diam. Tidak ada yang tahu betapa hancurnya hati seorang ibu yang diusir oleh anak yang ia lahirkan dan besarkan dengan penuh pengorbanan. Setelah beberapa saat, Sulastri bangkit dan berjalan menuju halte bus. Tubuhnya yang sudah lemah membuat langkahnya goyah. Namun ia tetap berjalan, mencoba menguatkan diri. Sepanjang perjalanan pulang ke desa, Sulastri hanya bisa menatap jendela bus dengan pandangan kosong. Ia teringat semua kenangan bersama Raka, tawa kecilnya, pelukan hangatnya, dan janji-janji yang dulu pernah diucapkan. Air matanya kembali jatuh. Namun di tengah rasa sakit yang luar biasa, Sulastri masih menengadahkan tangan dalam doa. "Ya Allah, ampuni anakku. Jangan hukum dia karena kesalahannya. Berikan dia kebahagiaan," bisiknya lirih. Kasih seorang ibu memang tidak pernah berubah, bahkan ketika hatinya disakiti sedalam mungkin. Sementara itu, di apartemen mewah yang kini kembali sunyi, Raka berdiri termenung di ruang tamu. Ia merasa ada sesuatu yang hilang, tetapi ia mencoba menepis perasaan itu. Tanpa ia sadari, keputusan yang ia ambil hari itu telah membuka pintu menuju azab yang perlahan akan menghancurkan kehidupannya sendiri. Perjalanan pulang ke Desa Harapan terasa sangat panjang bagi Sulastri. Bus yang ia tumpangi melaju perlahan menembus hujan yang semakin deras. Dari balik jendela, lampu-lampu kota terlihat kabur tertutup air hujan, seolah menggambarkan perasaan Sulastri yang penuh luka dan kesedihan. Ia duduk diam sambil memeluk tas kecilnya. Tubuhnya terasa lemah, kepalanya pusing, dan dadanya terasa sesak. Namun yang paling menyakitkan bukanlah rasa sakit di tubuhnya, melainkan luka di hatinya karena harus meninggalkan rumah anak yang begitu ia cintai. Sepanjang perjalanan, Sulastri terus teringat masa kecil Raka. Ia membayangkan bagaimana dulu Raka sering memeluknya sambil berkata, "Raka sayang ibu." Kenangan itu membuat air matanya kembali mengalir tanpa henti. Beberapa jam kemudian, bus akhirnya tiba di terminal kecil desa. Hujan masih turun rintik-rintik. Dengan langkah perlahan, Sulastri turun dari bus. Tidak ada yang menjemputnya. Ia hanya berjalan sendirian menyusuri jalan desa yang becek dan gelap. Sesampainya di depan rumahnya, Sulastri berhenti sejenak. Rumah itu terlihat lebih sunyi dari sebelumnya. Pintu kayu yang sudah mulai lapuk berdiri seolah menyambut kepulangannya dengan kesedihan. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Aroma lembab langsung menyambutnya. Beberapa bagian atap masih bocor, meninggalkan bekas genangan air di lantai. Sulastri meletakkan tasnya di sudut ruangan. Ia duduk di kursi kayu yang dulu sering ia gunakan untuk menjahit. Tubuhnya terasa sangat lelah. Ia menatap sekeliling rumah yang penuh kenangan tentang Raka. "Ibu sudah pulang, nak," bisiknya lirih, meski ia tahu tidak ada yang mendengarnya. Hari-hari berikutnya menjadi hari yang sangat berat bagi Sulastri.
Tubuhnya semakin lemah. Ia sering batuk dan pusing. Namun ia tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Ia tetap berusaha menjalani hidup dengan sabar. Tetangga-tetangganya mulai menyadari kepulangan Sulastri. Bu Rini yang mendengar kabar itu segera datang berkunjung. Ia terkejut melihat kondisi Sulastri yang terlihat jauh lebih kurus dan pucat. "Sulastri, kenapa kamu pulang sendirian? Di mana Raka?" tanya Bu Rini dengan wajah cemas. Sulastri tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kesedihannya. "Raka sibuk bekerja, ibu tidak ingin merepotkannya," jawabnya pelan. Bu Rini bisa melihat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, tetapi ia tidak ingin memaksa. Ia hanya membantu membersihkan rumah dan memasakkan makanan untuk Sulastri. Malam hari menjadi waktu yang paling sunyi. Saat angin malam berhembus melalui celah-celah dinding, Sulastri duduk di atas sajadahnya. Ia menunaikan sholat dengan perlahan karena tubuhnya sering terasa gemetar. Setelah selesai sholat, ia menengadahkan tangan. Air mata mengalir di pipinya. Namun doa yang keluar dari bibirnya bukanlah keluhan atau kutukan. "Ya Allah, ampuni anakku Raka. Jangan engkau hukum dia karena kesalahannya. Berikan dia kebahagiaan dan keselamatan," doanya dengan suara bergetar. Doa itu ia panjatkan setiap malam, meskipun hatinya masih dipenuhi luka. Kasih sayang seorang ibu tidak pernah berubah, bahkan ketika ia disakiti oleh anaknya sendiri. Hari demi hari berlalu, kondisi kesehatan Sulastri semakin menurun. Ia sering kehilangan nafsu makan, tubuhnya semakin lemah, hingga terkadang ia kesulitan berdiri. Suatu sore, saat hendak mengambil air di sumur belakang rumahnya, Sulastri tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan jatuh. Ember yang ia pegang terlepas dan airnya tumpah ke tanah. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa berbaring di tanah sambil menahan rasa sakit. Beruntung, seorang tetangga melihat kejadian itu dan segera memanggil warga lain untuk menolongnya. Sulastri kemudian dibawa masuk ke rumah dan dirawat seadanya oleh para tetangga. Mereka merasa prihatin melihat perjuangan Sulastri yang harus hidup sendiri dalam kondisi sakit. "Ibu seharusnya memberitahu Raka," kata salah satu tetangga. Namun Sulastri langsung menggeleng pelan. Jangan ganggu dia. Ibu tidak ingin membuatnya khawatir," jawabnya dengan suara lemah. Mendengar itu, para tetangga hanya bisa saling menatap dengan rasa haru. Malam itu Sulastri kembali berbaring di randang kayu yang sudah tua. Nafasnya terdengar berat. Ia menatap langit-langit rumah yang penuh retakan. Di sampingnya terdapat foto kecil Raka yang selalu ia simpan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil foto itu dan memeluknya erat. "Raka, ibu tidak pernah marah padamu. Ibu hanya ingin kamu bahagia," bisiknya. Air mata kembali mengalir di pipinya. Namun wajahnya tetap menunjukkan ketenangan, seolah ia sudah pasrah menerima takdir hidupnya. Di kota, Raka sama sekali tidak mengetahui kondisi ibunya. Ia masih menjalani kehidupan seperti biasa, tenggelam dalam pekerjaan dan urusan rumah tangga. Sesekali, bayangan wajah ibunya muncul di pikirannya, tetapi ia segera menepis perasaan itu. Sementara itu, di desa, Sulastri terus berjuang melawan sakitnya. Ia tetap berusaha bangun setiap malam untuk berdoa. Meski tubuhnya semakin lemah, ia tidak pernah berhenti memohon kebaikan untuk anaknya. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Sulastri duduk di depan jendela rumahnya. Ia memandang langit gelap yang dihiasi kilatan petir. Angin dingin masuk melalui celah-celah dinding, membuat tubuhnya menggigil. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia kembali berdoa. "Ya Allah, jika hidupku sudah tidak lama lagi, jagalah anakku, bimbing dia kembali ke jalan yang benar," ucapnya lirih. Di tengah kesunyian malam itulah, air mata seorang ibu jatuh bersama hujan yang membasahi bumi. Tidak ada yang menyadari bahwa doa-doa tulus dari hati yang tersakiti itu perlahan menjadi saksi atas ketulusan kasih sayang yang tidak pernah pudar. Dan tanpa disadari, doa seorang ibu yang terzalimi sedang mengetuk pintu langit, menunggu waktu untuk dikabulkan dengan cara yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Beberapa bulan telah berlalu sejak Sulastri kembali ke Desa Harapan.
Di desa itu, kehidupan berjalan seperti biasa. Tenang, sederhana, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun di kota, kehidupan Raka justru mulai mengalami perubahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Awalnya, semua terlihat berjalan normal. Raka masih bekerja di perusahaan besar tempat ia meniti karier selama bertahun-tahun. Ia masih menikmati kehidupan mewah bersama Melanie. Mereka sering menghadiri acara sosial, makan malam di restoran mahal, dan berlibur keluar kota. Namun suatu pagi, suasana kantor terasa berbeda. Para karyawan terlihat gelisah. Bisikan-bisikan kecil terdengar di berbagai sudut ruangan. Raka yang baru saja tiba merasa heran melihat kondisi tersebut. Ia segera menuju ruang kerjanya. Belum sempat duduk, sekretarisnya datang dengan wajah tegang. "Pak Raka, manajemen mengadakan rapat mendadak. Semua manajer diminta hadir," katanya. Raka mengangguk dan segera menuju ruang rapat. Di dalam ruangan itu, suasana terasa sangat serius. Direktur perusahaan berdiri di depan, wajahnya tampak muram. "Kami harus menyampaikan kabar yang sangat berat," ujar direktur dengan suara pelan. "Perusahaan mengalami kerugian besar akibat kegagalan investasi. Kami terpaksa melakukan pengurangan karyawan, termasuk beberapa posisi manajerial." Jantung Raka berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan dirinya, namun beberapa menit kemudian, namanya disebut sebagai salah satu karyawan yang harus diberhentikan. Dunia Raka seolah runtuh dalam sekejap. Ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Selama ini ia merasa karirnya sangat stabil. Ia tidak pernah membayangkan akan kehilangan pekerjaan sebesar itu. Dengan langkah lemas, Raka keluar dari ruang rapat. Ia duduk di kursinya sambil menatap kosong layar komputer. Semua kenangan tentang perjuangannya membangun karier terasa hilang begitu saja. Sore hari, Raka pulang ke apartemen dengan wajah murung. Melanie yang melihatnya langsung bertanya, "Mas, kenapa kamu kelihatan pucat?" Raka menarik napas panjang sebelum menjawab, "Aku kehilangan pekerjaan." Melanie terdiam beberapa detik. Wajahnya berubah tegang. "Maksud kamu dipecat?" Raka mengangguk pelan. Sejak saat itu, suasana rumah mereka mulai berubah. Raka berusaha mencari pekerjaan baru, tetapi persaingan di kota sangat ketat. Banyak perusahaan menolak lamaran kerjanya. Tabungan mereka perlahan mulai berkurang untuk memenuhi gaya hidup yang selama ini mereka jalani. Tidak ingin menyerah, Raka mencoba membuka usaha sendiri dengan menggunakan sisa tabungannya. Ia membuka usaha properti kecil-kecilan bersama seorang kenalan. Awalnya, usaha itu terlihat menjanjikan. Raka berharap ini bisa menjadi awal baru bagi kehidupannya. Namun, harapan itu tidak berlangsung lama. Rekan bisnisnya ternyata tidak jujur. Sebagian besar uang investasi dibawa kabur tanpa jejak. Raka kembali mengalami kerugian besar. Ketika mengetahui hal itu, Melanie mulai kehilangan kesabaran. Ia semakin sering marah dan menyalahkan Raka. "Kenapa kamu bisa sebodoh itu percaya pada orang lain?" bentak Melanie suatu malam. "Aku hanya ingin memperbaiki keadaan," jawab Raka dengan suara lelah. "Tapi sekarang semuanya hancur. Kita hampir kehabisan uang," teriak Melanie. Pertengkaran mereka semakin sering terjadi. Hubungan yang dulu terlihat harmonis kini dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. Keadaan semakin buruk ketika mereka terpaksa menjual mobil mewah dan beberapa barang berharga untuk menutupi kebutuhan hidup. Apartemen yang mereka tempati pun mulai terasa terlalu mahal bagi kondisi keuangan mereka. Raka mulai merasakan tekanan mental yang luar biasa. Ia sering duduk sendirian di ruang tamu, menatap lantai dengan pikiran kosong. Dalam keheningan itu, bayangan wajah ibunya sering muncul di pikirannya. Ia teringat kata-kata Sulastri saat meninggalkan apartemen. "Ibu selalu mendoakanmu." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya.
Hatinya mulai dipenuhi rasa bersalah, tetapi ia mencoba menepisnya. Suatu malam, pertengkaran antara Raka dan Melanie mencapai puncaknya. "Aku tidak bisa hidup seperti ini, Mas. Aku tidak mau hidup miskin," teriak Melanie dengan emosi meluap. "Melanie, kita bisa melewati ini bersama," kata Raka mencoba menenangkan. Namun Melanie menggeleng keras. "Tidak, aku menikah denganmu karena kamu sukses, tapi sekarang semuanya hilang." Perkataan itu seperti pisau yang menusuk hati Raka. Ia terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian, ketika Raka pulang dari mencari pekerjaan, ia mendapati apartemen dalam keadaan sepi. Sebagian barang Melanie sudah tidak ada. Di atas meja terdapat surat singkat. "Mas, aku tidak sanggup menjalani hidup seperti ini. Aku pergi, jangan mencariku. Melanie." Tangan Raka gemetar membaca surat itu. Ia terduduk lemas di kursi. Dalam satu waktu, ia kehilangan pekerjaan, harta, dan istrinya. Kesunyian apartemen terasa sangat menekan. Untuk pertama kalinya, Raka merasakan kesepian yang sangat dalam. Ia berjalan ke kamar ibunya yang dulu sempat ditempati Sulastri. Kamar itu kini kosong, tetapi masih menyimpan kenangan. Ia duduk di tepi randang dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dalam keheningan itu, ia mulai menyadari sesuatu. Semua yang ia miliki hilang satu persatu sejak ia mengusir ibunya. Hatinya mulai dipenuhi rasa takut dan penyesalan yang mulai tumbuh. Ia teringat bagaimana ibunya selalu mendoakannya, bahkan ketika ia disakiti. Kenangan itu membuat dadanya terasa sesak. Dalam keheningan itu, ia perlahan berbisik lirih, "Ibu, maafkan Raka." Namun kata-kata itu hanya terdengar dalam ruangan kosong. Tanpa ia sadari, kehidupan yang selama ini ia banggakan perlahan runtuh. Semua kesuksesan yang pernah ia miliki hilang dalam waktu singkat. Ia kini harus menghadapi kenyataan pahit dari perbuatannya sendiri. Awal azab itu telah datang, dan perjalanan menuju penyesalan yang lebih dalam baru saja mulai. Hari-hari setelah kepergian Melanie menjadi masa paling kelam dalam hidup Raka. Apartemen yang dahulu terasa hangat dan penuh kesibukan, kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan menyesakkan. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada percakapan, dan tidak ada seseorang yang menunggu kepulangannya. Raka menghabiskan sebagian besar waktunya duduk termenung di ruang tamu. Ia jarang keluar rumah. Lamaran pekerjaan yang ia kirim ke berbagai perusahaan tidak membuahkan hasil. Tabungan yang tersisa semakin menipis, membuatnya harus menjual beberapa barang terakhir yang masih ia miliki. Suatu malam, ketika hujan turun deras seperti hari saat ia mengusir ibunya, Raka duduk sendirian sambil menatap jendela. Kilatan petir menerangi ruangan sesaat. Dalam cahaya itu, bayangan kenangan masa kecilnya muncul dengan begitu jelas. Ia teringat bagaimana ibunya dahulu menggendongnya saat ia sakit. Ia teringat bagaimana Sulastri rela tidak makan demi memastikan dirinya kenyang. Ia juga teringat janji yang pernah ia ucapkan saat masih kecil, janji untuk membahagiakan ibunya. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Ibu," bisiknya lirih. Rasa bersalah yang selama ini ia tekan akhirnya meledak. Ia merasa seperti kehilangan arah dalam hidupnya. Dalam keputusasaan itu, ia mengambil keputusan yang seharusnya ia lakukan sejak lama, pulang ke desa untuk menemui ibunya. Keesokan harinya, Raka berangkat menuju Desa Harapan. Ia tidak lagi menggunakan mobil mewah, melainkan bus umum yang penuh sesak. Sepanjang perjalanan, hatinya dipenuhi perasaan cemas dan penyesalan. Ia terus memikirkan bagaimana cara meminta maaf kepada ibunya. Sesampainya di desa, suasana yang ia lihat terasa sangat berbeda. Jalan tanah yang dulu sering ia lalui saat kecil, kini terasa asing. Udara desa yang sejuk justru membuat hatinya semakin berat. Dengan langkah tergesa, Raka berjalan menuju rumah kecil tempat ia dibesarkan. Namun ketika ia tiba di depan rumah itu, langkahnya terhenti.
Pintu rumah terlihat tertutup rapat. Halaman rumah tampak sepi dan tidak terawat. Perasaan tidak enak mulai muncul di dalam hatinya. "Ibu," panggilnya sambil mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Raka mencoba membuka pintu. Pintu itu terbuka perlahan dengan bunyi berderit. Ia masuk ke dalam rumah dan melihat ruangan yang kosong dan berdebu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Jantung Raka berdegup semakin kencang. Ia keluar rumah dan melihat Bu Rini yang sedang menyapu halaman rumahnya tidak jauh dari sana. "Bu Rini," panggil Raka dengan suara gemetar. Bu Rini menoleh. Ketika melihat Raka, wajahnya berubah terkejut sekaligus sedih. "Raka, kamu baru pulang?" tanyanya pelan. "Iya, Bu. Di mana Ibu?" tanya Raka dengan penuh harap. Bu Rini terdiam beberapa detik. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ibumu sudah meninggal 2 minggu yang lalu, Nak," jawabnya dengan suara bergetar. Kalimat itu seperti petir yang menyambar tubuh Raka. Kakinya langsung terasa lemas. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada pagar bambu di sampingnya. "Meninggal?" ulangnya dengan suara hampir tidak terdengar. Bu Rini mengangguk pelan. "Ibumu sakit cukup lama. Dia sering menyebut namamu. Dia menunggumu pulang, tapi kamu tidak pernah datang." Air mata Raka langsung mengalir deras. Dadanya terasa sesak seperti tertusuk ribuan jarum. "Di mana Ibu dimakamkan?" tanya Raka terbata-bata. Bu Rini menunjuk ke arah pemakaman desa di ujung jalan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Raka berlari menuju tempat itu. Nafasnya terengah-engah, tetapi ia terus berlari, seolah takut kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Sesampainya di pemakaman, ia melihat sebuah makam baru dengan nisan sederhana bertuliskan nama Sulastri. Raka langsung berlutut di depan makam itu. Tangisnya pecah tanpa bisa ia tahan. "Ibu, Raka pulang, Bu. Maafkan Raka," teriaknya dengan suara penuh penyesalan. Ia memeluk tanah makam itu sambil menangis histeris. Semua kenangan tentang ibunya muncul satu persatu di benaknya. Ia teringat bagaimana ibunya selalu tersenyum, selalu berkorban, dan selalu mendoakannya. Bu Rini yang menyusul kemudian memberikan sebuah bungkusan kecil kepada Raka. "Ibumu meninggalkan ini untukmu," katanya pelan. Dengan tangan gemetar, Raka membuka bungkusan itu. Di dalamnya terdapat foto lama dirinya saat kecil dan sebuah surat yang ditulis dengan tulisan tangan Sulastri yang mulai gemetar. Raka membaca surat itu dengan air mata yang terus mengalir. "Nak Raka, jika kamu membaca surat ini, mungkin ibu sudah tidak ada. Ibu tidak pernah marah kepadamu. Ibu selalu memaafkanmu. Ibu hanya ingin kamu hidup bahagia dan menjadi orang baik. Jangan pernah merasa bersalah. Ibu selalu bangga padamu. Ibumu yang selalu menyayangimu." Surat itu jatuh dari tangan Raka. Tangisnya semakin menjadi-jadi. Penyesalan yang ia rasakan terasa begitu dalam dan menyakitkan. "Ibu, kenapa ibu tetap memaafkan Raka?" ucapnya sambil menatap langit. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan sosok yang paling tulus mencintainya. Sosok yang tidak akan pernah bisa ia temui lagi seumur hidupnya. Raka menghabiskan waktu berjam-jam di makam ibunya. Ia terus menangis dan memohon ampun, meskipun ia tahu ibunya sudah tidak bisa mendengar langsung permintaan maafnya. Saat matahari mulai terbenam, Raka masih duduk di depan makam itu. Hatinya dipenuhi rasa hampa dan penyesalan yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Ia menyadari bahwa kesuksesan, harta, dan kehidupan mewah yang dulu ia banggakan ternyata tidak ada artinya tanpa restu dan kasih sayang seorang ibu. Hari itu menjadi hari paling menyakitkan dalam hidup Raka. Hari ketika ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan terbesar, menyakiti hati orang yang paling mencintainya. Dan penyesalan itu akan menjadi luka yang harus ia bawa sepanjang sisa hidupnya. Langit senja di Desa Harapan tampak berwarna jingga ketika Raka masih duduk di depan makam ibunya. Tanah merah yang masih tampak baru itu menjadi saksi bisu tangisan dan penyesalan yang terus mengalir dari hatinya. Angin sore berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan di sekitar pemakaman seolah ikut merasakan kesedihan yang menyelimuti dirinya. Sejak hari itu, Raka memutuskan untuk tidak kembali ke kota.
ia merasa tidak memiliki alasan lagi untuk kembali ke kehidupan lamanya. Apartemen mewah, pekerjaan bergengsi, dan kehidupan glamor yang dulu ia banggakan kini terasa tidak berarti. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah yang terus menghantui pikirannya. Raka memilih tinggal di rumah kecil peninggalan ibunya. Rumah itu masih sama seperti terakhir kali ia tinggalkan. Sederhana, penuh kenangan, dan dipenuhi jejak perjuangan Sulastri. Ketika pertama kali masuk kembali ke rumah itu, Raka merasakan sesuatu yang menusuk hatinya. Di sudut ruang tamu, ia melihat kursi kayu tempat ibunya sering duduk sambil menjahit. Di dapur, ia menemukan peralatan masak lama yang masih tersusun rapi. Bahkan di kamar tidur, ia melihat Al-Quran tua milik ibunya yang masih tersimpan di atas meja kecil. Dengan tangan gemetar, Raka mengambil Al-Quran itu. Ia membuka halaman yang terdapat pembatas kain kecil. Di sana, ia menemukan tulisan tangan ibunya yang berbunyi, "Semoga Raka selalu berada dalam lindungan Allah." Air matanya kembali jatuh tanpa henti. Hari-hari berikutnya, Raka mulai menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ia memperbaiki rumah ibunya yang sudah mulai rusak. Ia menambal atap yang bocor, mengecat dinding yang pudar, dan membersihkan halaman rumah. Setiap pekerjaan ia lakukan dengan penuh kesungguhan, seolah ingin menebus kesalahan yang telah ia perbuat. Selain memperbaiki rumah, Raka juga mulai membantu warga desa. Ia menggunakan sisa uang yang ia miliki untuk memperbaiki jalan desa yang rusak dan membantu anak-anak desa mendapatkan perlengkapan sekolah. Ia merasa bahwa membantu orang lain adalah cara terbaik untuk menenangkan hatinya. Warga desa awalnya merasa heran melihat perubahan sikap Raka, namun lama-kelamaan mereka mulai melihat ketulusan dalam dirinya. Raka tidak lagi terlihat sombong seperti dahulu. Ia menjadi pribadi yang lebih pendiam tetapi penuh kepedulian. Setiap pagi, Raka selalu menyempatkan diri pergi ke makam ibunya. Ia membersihkan rumput liar di sekitar makam dan menaburkan bunga. Ia duduk di sana cukup lama, membaca doa dan berbicara seolah ibunya masih bisa mendengarnya. "Ibu," Raka tahu Raka tidak bisa menghapus kesalahan Raka, tapi Raka ingin menjadi anak yang ibu banggakan, meskipun ibu sudah tidak ada, ucapnya dengan suara pelan. Waktu terus berlalu. Kehidupan Raka di desa perlahan menjadi lebih stabil. Ia mulai membuka usaha kecil berupa toko sembako untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha itu tidak besar, tetapi cukup untuk membuatnya bertahan. Suatu hari, seorang pemuda desa datang ke tokonya dan berkata, "Bang Raka, banyak orang di desa ini sekarang menghormati abang. Mereka bilang abang banyak membantu warga." Raka hanya tersenyum tipis. "Aku hanya ingin menjadi orang yang lebih baik," jawabnya sederhana. Di malam hari, Raka sering duduk di teras rumah sambil menatap langit. Ia teringat masa kecilnya bersama ibunya, saat mereka duduk bersama menikmati malam dengan penuh kehangatan. Kenangan itu selalu membuat hatinya terasa perih, tetapi juga menjadi pengingat agar ia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Raka juga mulai aktif mengikuti kegiatan keagamaan di desa. Ia sering membantu memperbaiki masjid dan mengikuti pengajian. Ia berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai bentuk penyesalan dan harapan untuk mendapatkan ampunan. Suatu hari saat pengajian berlangsung, ustaz yang mengisi ceramah berkata, "Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Siapa yang menyakiti hati orang tuanya, maka ia harus segera bertaubat sebelum penyesalan datang terlambat." Kalimat itu membuat Raka menundukkan kepala. Air matanya kembali mengalir. Ia merasa seolah kata-kata itu ditujukan langsung kepadanya. Sejak saat itu, Raka semakin bertekad untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Ia sering bercerita kepada anak-anak muda desa tentang pengalamannya. Ia tidak pernah menyembunyikan kesalahannya. "Jangan pernah menyakiti hati orang tua kalian," kata Raka suatu hari kepada para pemuda desa. "Kesuksesan sebesar apapun tidak ada artinya jika kalian kehilangan restu mereka." Kisah Raka menyentuh hati banyak orang. Banyak pemuda desa yang mulai lebih menghargai orang tua mereka setelah mendengar kisah hidupnya. Tahun demi tahun berlalu, Raka tetap menjalani hidup sederhana di desa. Ia tidak pernah menikah lagi.
ia memilih menghabiskan hidupnya dengan membantu orang lain dan mendoakan ibunya setiap hari. Suatu sore ketika matahari mulai tenggelam, Raka duduk di depan makam ibunya seperti biasa. Ia menatap nisan sederhana itu dengan penuh ketenangan. "Ibu, terima kasih sudah mencintai Raka tanpa syarat. Raka berharap suatu hari nanti bisa bertemu lagi dengan ibu dan meminta maaf secara langsung," ucapnya dengan lirih. Angin sore berhembus lembut, seolah membawa doa dan harapan yang keluar dari hati Raka. Ia menyadari bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh pelajaran. Kesalahan yang ia lakukan menjadi pengingat bahwa kasih sayang orang tua adalah anugerah terbesar yang sering disadari ketika sudah terlambat. Sejak saat itu, Raka habiskan sisa hidupnya dengan satu tujuan, menjadi pribadi yang lebih baik dan mengingatkan orang lain tentang pentingnya menghormati dan menyayangi orang tua. Kisah hidup Raka menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang di Desa Haratan. Kisah tentang seorang anak yang pernah tersesat oleh kesuksesan, tetapi akhirnya menemukan kembali makna kehidupan melalui penyesalan dan ketulusan hati. Dan di balik semua itu, kasih seorang ibu tetap menjadi cahaya yang tidak pernah padam, bahkan ketika raganya telah tiada. Sahabat semua, dari kisah tadi kita belajar bahwa kasih sayang orang tua adalah anugerah terbesar dalam hidup yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh apapun. Selagi orang tua kita masih ada, bahagiakan mereka, hormati mereka, dan sayangi mereka sepenuh hati, karena penyesalan selalu datang terlambat. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua agar menjadi anak yang berbakti. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa di cerita penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.